Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tapi sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan menikmati sebuah lagu pujian kepada Allah. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan ceritakan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sebagian dari sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus
yang akan memberikan hikmat dan pengertian lebih dalam lagi dalam hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Rahasia Padang Gurun. Ayat pokok kita ambil dari Keluaran pasal 13 ayat 21 yang berbunyi demikian. Pada waktu siang, Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam, Ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian, mereka dapat berjalan siang dan malam. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir merupakan peristiwa luar biasa. Mereka bangsa yang besar dengan jumlah lebih dari 2 juta jiwa berjalan di padang gurun tidak disertai alat navigasi. Bahkan tempat yang mereka tuju pun belum pernah mereka ketahui. Maka atas kemurahan kasih Allah diberikanlah tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tiang awan dan tiang api adalah wujud kasih Allah dalam menuntun perjalanan bangsa Israel. Pada saat awan tersebut bergerak, mereka juga harus berjalan. Baiknya manakala awan itu berhenti, mereka juga harus berhenti, memasang tenda dan beristirahat. Saat tiang itu naik dan bergerak, mereka harus membongkar tenda bersiap untuk meneruskan perjalanannya. Demikian seterusnya sampai di tanah perjanjian. Tiang awan ini memberikan mereka keteduhan pada siang hari dari terik matahari. Kemudian pada malam hari tiang api yang akan menghangatkan mereka dan menerangi jalan mereka. Mengapa judul renungan ini kita ambil kata-kata rahasia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia itu berarti sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang. Sesuatu yang tersembunyi. Setiap orang yang bepergian biasanya selalu mencari jarak yang terdekat untuk sampai pada tujuan. Selain menghemat bahan bakar, juga menghemat waktu. Namun tidak demikian dengan pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan tidak menuntut bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan melalui jalan yang paling dekat, tetapi justru melalui jalan yang berputar melewati padang gurun yang pada siang hari panas terik dan pada malam hari sangat dingin. Itulah rahasia padang gurun itu. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui padang gurun bukan semata-mata untuk menghindari peperangan di awal perjalanan yang dapat menyebabkan bangsa Israel menyesal dan kembali ke tanah Mesir. Tuhan berkehendak untuk melatih iman mereka, untuk menerima kepemimpinannya. Iman itu sudah ditunjukkan dengan kesediaan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka sudah mempercayai janji Allah. Pimpinan Tuhan ini tidak hanya dinyatakan pada awal perjalanan mereka saja, tetapi secara konsisten terus-menerus Tuhan memimpin langkah mereka menuju dan sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hari ini Tuhan memimpin gereja dalam perjalanan mengarungi padang gurun dunia ini. Tuhan memimpin kita bukan melalui tiang awan atau tiang api, namun melalui Roh Kudus. Berbeda dengan tiang awan dan tiang api yang bisa dilihat dengan mata, tetapi Roh Kudus tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi dapat dirasakan kehadirannya oleh hati dan iman kita, karena Dia tinggal di dalam diri kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 disebutkan demikian, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita.
Keberadaan tiang awan dan tiang api telah digantikan oleh Roh Kudus yang telah dinyanyikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai roh penolong, roh penghibur yang menuntun kita hidup dalam kebenaran Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ingatlah bahwa ada saat untuk berdiam dan ada saat untuk berjalan. Ketika berdiam, carilah wajahnya. Mintalah petunjuk Tuhan untuk melakukan suatu rencana. Renungkanlah firman-Nya dan berserah kepada pimpinannya. Ketika berjalan, maka berjalan selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan kita berjalan sendiri sesuai dengan kemauan kita, tetapi biarlah kaki kita selalu berjejak di atas firman-Nya. Roh Kudus keberadaannya tidak jauh dari kita. Roh Kudus memimpin kita dalam diri kita, karena Dia ada di dalam diri kita. Karena itu, undanglah Dia, maka Dia akan hadir menolong, menghibur, dan menuntun kita sampai bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar bagian dari firman-Mu. Kalau bangsa Israel telah berjalan di padang gurun dan mematuhi pimpinan tiang awan, tiang api, maka firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa berjalanlah selalu dalam pimpinan Roh Kudus, karena Dia yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi ini, hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.